Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Yenti Kumalasari, dan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Buah Hati, Korong Kasai, Nagari Kasat, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi praktik baik dengan judul Memimpin Pembelajaran Berdiferensiasi melalui metode 4C. 4C, satu komunikasi, yang kedua koordinasi, yang ketiga kolaborasi, yang keempat komitmen, dan 1B berkelanjutan. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya selaku kepala sekolah harus mampu mengkomunikasikan kebutuhan belajar kepada warga sekolah, khususnya kepada pendidik melalui bimbingan dan binaan, sehingga pendidik mampu memetakan kebutuhan peserta didik dan bisa melakukan evaluasi serta merefleksi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kemudian saya harus mampu mengkoordinasikan visi, misi, dan tujuan sekolah, sehingga nantinya di dalam penyusunan rencana pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Nah, setelah itu saya juga harus mampu berkomitmen untuk merancang atau untuk menciptakan kolaborasi antara guru dengan guru, sehingga nanti peserta didik akan mendapatkan pembelajaran yang sifatnya menyeluruh. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, saya selaku kepala sekolah harus mampu berkomitmen untuk menciptakan situasi kerja yang menyenangkan, sehingga nantinya pembelajaran akan tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Aku senang, pendidik senang, maka terciptalah pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna serta berkelanjutan. TK Buah Hati merupakan sekolah implementasi kurikulum dengan metode mandiri berubah. Saya selaku kepala sekolah harus mampu dan dapat merealisasikan visi, misi, dan tujuan sekolah TK Buah Hati. Visi dan misi serta tujuan dari sekolah TK Buah Hati yaitu cerdas, sehat, berakhlak mulia, mengikuti teknologi, dan berbudaya Minangkabau. Nah, melihat dari visi, misi, dan tujuan dari TK Buah Hati, di sini jelaslah bahwa pembelajaran di TK Buah Hati adalah pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Namun kenyataan di lapangan, pembelajaran berdiferensiasi di TK Buah Hati belumlah terlaksana dengan maksimal. Masih ada guru yang belum melaksanakan pembelajaran yang dapat menjawab kebutuhan peserta didik. Hal ini merupakan tantangan bagi saya selaku kepala sekolah. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya harus mampu mengembangkan pembiasaan-pembiasaan positif, sehingga dipandang perlu untuk dikembangkan untuk peserta didiknya. Pembiasaan-pembiasaan positif tersebut dapat dibagi kepada dua bagian. Satu, pembiasaan positif yang bersifat harian. Yang kedua, pembiasaan positif yang bersifat mingguan. Pembiasaan positif yang bersifat harian, yang pertama itu satu. Pada pagi hari kami berbaris bersama di halaman sekolah. Di situ saya bersama guru dan peserta didik bersama-sama berbaris, membaca ikrar dan senam pagi. Semua itu kami lakukan dengan penuh semangat. Saya selalu memotivasi peserta didik dengan kata-kata motivasi atau dengan yel-yel dalam melaksanakan kegiatan ini untuk merangsang kegiatan berikutnya. Kemudian yang kedua, sebelum memasuki kelas, saya membiasakan anak-anak bersalaman atau disebut dengan salam ceria yang biasanya kami berikan, kami pajangkan di depan pagar sekolah. Anak-anak berhak memilih atau anak-anak dibebaskan untuk memilih salam yang mana yang akan mereka ambil untuk bersalaman dengan gurunya sebelum masuk ke kelas masing-masing. Nah, setelah itu yang
berikutnya adalah kami membiasakan anak sebelum melakukan pembelajaran, yaitu namanya 5 menit memasuki pojok baca atau pojok literasi. Kami mengarahkan anak 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, mengarahkan anak memasuki ruangan pojok baca. Di sana anak kami berikan kebebasan untuk memilih buku yang mana yang akan mereka buka. Apakah buku bacaan atau buku angka, kami beri kebebasan kepada anak untuk membacanya. Dalam artian kami akan merangsang di sana adalah untuk menumbuh kembangkan potensi anak, numerasi, literasinya. Nah, setelah itu kami akan masuk kegiatan berikutnya, yaitu kami melaksanakan wuduk bersama, di mana kegiatan wuduk ini adalah dengan bentuk memelihara kebersihan anak, sehingga nanti akan terciptalah anak yang sehat. Setelah itu kami melaksanakan sholat duha bersama. Setelah melakukan sholat duha bersama, ini akan lanjut kepada kegiatan yang di dalam kelas. Kegiatan di dalam kelas, saya menekankan kepada ibu guru, kepada pendidik, agar memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga nanti bentuk pembelajaran anak akan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Jadi terkesannya pembelajaran itu tidak ada paksaan, tidak ada anak yang tidak mau melakukannya, karena itu sudah sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, sehingga mereka senang melakukannya dan membuat mereka bahagia dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk kepada pembiasaan yang positif yang bersifat mingguan. Kebiasaan positif yang bersifat mingguan yang pertama yaitu kami setiap hari Senin melakukan namanya upacara bendera atau apel pagi. Hal ini kami lakukan merupakan salah satu bentuk kami untuk melestarikan atau untuk merangsang anak agar cinta tanah air dan cinta negara. Kemudian di hari Senin juga kami melaksanakan pembelajaran dengan menampilkan pembelajaran yang dibuat oleh ibu guru atau pendidik melalui video yang bu guru bikin atau pendidik bikin melalui tim fokus. Nah, kemudian di hari Jumat kami melaksanakan namanya Jumat Berkah, yaitu Jumat bersedekah. Peserta didik kami rangsang untuk bisa bersedekah dengan menyisihkan uang jajannya, sehingga nantinya kami mengharapkan peserta didik terbiasa untuk berbagi sampai dewasa. Kemudian uang dari sumbangan peserta didik akan kami sumbangkan ke masjid atau ke tetangga yang kurang mampu. Nah, kemudian ada lagi namanya kegiatan di hari Sabtu. Kami melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, di mana kegiatan ini kami laksanakan sesuai dengan bakat dan minat anak. Kami akan menampilkan, kami akan melayani apakah anak itu mau menari, mau menyanyi, memakai drum band atau memakai piano. Itu kami serahkan kepada peserta didik dalam artian masih dalam tahap koridor kami. Kami akan melayani mereka dengan sepenuh hati. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya, saya selaku kepala sekolah harus melaksanakan yang namanya supervisi atau coaching. Coaching ini saya lakukan adalah untuk menyelesaikan permasalahan guru agar bisa memetakan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru tersebut, sehingga pembelajaran itu bisa menjadi pembelajaran yang bermakna sepanjang hayat. Kemudian yang tidak kalah penting, kami di TKWati juga melaksanakan kegiatan yang namanya pembelajaran edukasi. Kami melaksanakan kegiatan ini bermitra dengan Lantama, kami bermitra dengan petani, kami bisa melaksanakan pembelajaran edukasi di tempat yang sudah kami tuju. Nah, kemudian pada kesempatan ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat diri saya sendiri dan buat rekan-rekan sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.